Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muttaqin was-sabirin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat, wa'afiyah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu mengistimewakan bulan Ramadan, bahkan Nabi yang mempersiapkan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oleh karena itu, maka pada khutbah kali ini saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita dalam 3 hari 4 hari ini kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang sangat menggembirakan tentunya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira menghadapi bulan Ramadan, maka haram baginya dimasukkan ke dalam neraka. Itu baru gembira. Bagaimana kalau lebih dari sekedar gembira? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu target daripada Ramadan? Di dalam Al-Quran ditegaskan minimal ada 4 target kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama dalam ayat tadi dikatakan la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang memiliki ciri-ciri atau karakter orang yang bertakwa, sebagaimana dalam Al-Quran ditegaskan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang pertama, orang yang bertakwa itu selalu berbuat baik. Kanu qabla dzalika minal muhsinin. Berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik dimanapun, berbuat baik kapanpun. Karena dia selalu beribadah, dia selalu beramal seakan-akan Allah melihat dia. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Karena meskipun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yang kedua, orang bertakwa itu tidur malamnya sedikit. Artinya sedikit itu bukan dipakai untuk begadang, hanya sekedar begadang,
tetapi malamnya digunakan untuk ibadah-ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka juga di waktu sahur memohon ampun kepada Allah. Itu orang yang bertakwa. Jadi setelah selesai Ramadan itu diharapkan kebiasaan-kebiasaan bangun itu ya seperti Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan itu kebiasaan lama balik lagi. Kebiasaan lama yang tidurnya panjang balik lagi. Terus yang terakhir, di dalam hartanya itu ada hak bagi orang yang tidak punya. Itu. Jadi yang keempat cirinya adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam hartanya itu dia selalu sadar bahwa di situ ada hak orang lain, bahwa di situ ada hak orang yang tidak punya. Baik itu orang tidak punyanya itu meminta ataupun orang yang tidak punya itu malu untuk meminta padahal dia betul-betul tidak punya, atau fuqara masakin. Itu yang pertama, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang berilmu. Oleh karenanya di bulan Ramadan kegiatan-kegiatan kajian ditambah. In kuntum ta'lamun, ada pengajian subuh, ada pengajian zuhur, ada pengajian asar, ada pengajian maghrib, ada kultum, ada kulma, ada kultim, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka adalah agar kita semakin tahu, agar kita semakin berilmu. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, agar kita menjadi orang yang lurus. Kenapa orang yang lurus? Karena puasa adalah ibadah yang jauh dari riya. Puasa satu-satunya ibadah yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah tetangga kita puasa. Tapi kalau ibadah lain kita tahu, tetangga kita sering ke masjid enggak, kita tahu. Itu. Yang terakhir, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lapar itu tidak enak. Ternyata lapar itu yang dirasakan oleh orang-orang miskin itu betul-betul tidak enak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umumnya diberikan kecukupan rezeki, alhamdulillah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Untuk mencapai orang yang bertakwa tadi, target utamanya ada 4, tetapi sesungguhnya dari 4 itu terkumpul dari takwa. Orang yang berilmu yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bersyukur yaitu orang yang bertakwa. Orang yang lurus yaitu orang yang bertakwa. Untuk mencapai takwa itu apa yang harus dilakukan? Maka kalau seandainya itu adalah tujuan, harus ada langkah-langkahnya. Kalau di sekolah kita belajar, kan tujuannya jelas, biar menjadi ini, biar memiliki kemampuan ini, biar dia pintar ini, biar dia berakhlak karimah. Nah, bagaimana caranya agar bertakwa? Langkah-langkahnya harus jelas. Langkah-langkahnya yang pertama tentunya kita harus menguatkan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, keimanan. Keimanannya terus dipupuk, keimanannya terus diperkuat. Bagaimana memperkuat keimanan? Ya dengan ilmu, ya dengan zikir, ya dengan menghadiri majlis taklim, ya dengan sholat berjamaah, ya dengan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Itu yang akan menambah keimanan kita. Jadi tidak mungkin seseorang akan bertakwa kalau tidak beriman. Nah, makanya imannya harus diperkuat. Kalau seandainya takwa itu ibaratnya sebuah gelar sarjana, maka itu langkah-langkahnya, kurikulumnya satu harus iman. Yang kedua harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kewajibannya apa? Sholat.
Pak Ustadz, kan di dalam ayat itu tidak diwajibkan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Iya, tidak diwajibkan sholat di ayat itu, tetapi sholat adalah bagian dari kewajiban sebagai umat Islam. Di ayat lain ada aqimis sholat wa atuz zakat. Jadi caranya agar mencapai takwa itu sholat. Setelah tadi iman, syahadat yang benar. Sholatnya bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Sholat wajib di Ramadan itu luar biasa. Sholat sunnah pun alhamdulillah luar biasa. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat tarawih. Walaupun nanti mungkin ada sebagian yang sholatnya di rumah. Ramadan tahun lalu di rumah full, tahun ini mudah-mudahan meningkat dengan status kondisi kita yang semakin membaik. Sholat, jadi kalau tidak sholat tidak mungkin akan bertakwa. Jadi jangan mimpi orang gak pernah sholat mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakat. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan aqimis sholat wa atuz zakat. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa ketika diangkat menjadi khalifah, ketika dilantik menjadi khalifah, Umar mengatakan, demi Allah aku berperang kepada orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Coba siapa tahu nanti ada yang jadi pemimpin wali kota, pemimpin menjadi kepala desa, menjadi lurah, menjadi RT. Ketika dilantik bilangnya begitu, demi Allah aku berperang kepada mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ini sungguh luar biasa. Jadi kalau mau bertakwa, sholat, zakat, ditambah keimanan yang pertama. Yang ketiga, puasa. Nah, ini puasanya kita rencanakan. Kalau tahun lalu puasanya level A, tahun ini level A plus mungkin ya. Tahun lalu levelnya masih C, tahun ini coba level B. Itu kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. 3 hari ini kita rencanakan, kita pikirkan, kita renungkan bahwa puasa kita akan semakin baik. Selain yang 3, yang 4 tadi, kita tambah dengan ibadah-ibadah lain. Dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan biasa kita baca Al-Quran tadarus. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salah satu, yakni orang yang dirindukan surga itu adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran. Jadi perbanyaklah ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnah, karena pahala-pahala dilipat gandakan. Pahala wajib dilipat gandakan, pahala sunnah sama dengan pahala wajib. Alhamdulillah. Bahkan di bulan Ramadan nanti ada satu hadiah yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Ada satu malam Lailatul Qadar, nanti kita cari, dimulai dari hari pertama sampai hari terakhir, malam pertama sampai malam terakhir. Insya Allah di situ ada namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita sholat tahajud 2 rakaat di malam itu, maka seakan-akan kita sholat tahajud 2 rakaat kali 1000 bulan. Itulah keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun umat Nabi yang lain ada yang usianya 1000 tahun, ada yang usianya ratusan tahun, umat Muhammad usianya tidak panjang, tapi Allah berikan kelebihan. Di dalam 1 tahun ada 83 tahun. Ada malam yang harganya 83 tahun. Bayangkan kalau kita menghadapi Ramadan setelah akil barik, misalnya 50 kali Ramadan, 50 kali 83, kita mudah mendapatkan nilai sekitar 400-an tahun. Alhamdulillah. Ini perlu disyukuri, la'allakum tashkurun. Tadi dibacakan dalam ayatnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri
kita bergembira menghadapi bulan Ramadan, kita laksanakan ibadah-ibadah Ramadan, ibadah puasa dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqaw bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabatul qarabatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.